Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gita Birpam. Teman-teman ya, ada yang bertanya bagaimana caranya memilih murai batu untuk lomba. Mungkin bagi sebagian teman-teman yang sudah berpengalaman, tentunya hal ini tidaklah begitu sulit. Tetapi bagi seorang pemula, hal ini tentunya akan membingungkan juga bagaimana cara memilihnya. Ada seorang teman ya, yang pernah datang ke rumah saya. Dia menanyakan, "Pak, saya mau cari burung tipe S." Mendengar hal tersebut ya, sebenarnya saya agak bingung juga apa itu murai tipe S. Tapi setelah saya tanya, barulah saya paham bahwa tipe S ini adalah murai yang sangat saya gemari, yaitu cirinya pada saat berdiri ya, kepalanya ya akan mendongak ke belakang ya. Jadi itulah murai tipe S. Sebenarnya murai tipe ini adalah burung super fighter ya. Jadi kalau teman-teman sulit mengenali burung tipe seperti ini ya, itu biasanya bisa kita peroleh dengan cara mengadunya di gantangan untuk memilih murai batu yang akan dilombakan. Tentunya harus kita kaitkan dengan kebutuhan untuk lomba burung tersebut. Ada kriteria yang bisa menjadi patokan kita di dalam memilih murai batu untuk lomba. Yang pertama, tentunya sehat. Untuk menentukan burung tersebut sehat ya, sebenarnya mudah, karena kita bisa melihat dari kotorannya, kemudian dari gerakannya, ataupun dari sorot matanya, itu akan bisa kita lihat apakah burung itu sehat. Yang kedua, murai batu tersebut harus mempunyai volume yang keras. Karena apa? Karena ini sangat berkaitan dengan penilaian murai batu pada saat dilombakan. Bagaimanapun bagusnya murai tersebut, membawakan materi isian, tidak ada gunanya kalau murai tersebut volumenya
tipis. Yang ketiga, kriterianya adalah burung harus punya tingkat kecerdasan yang baik. Mungkin kalau di manusia ya, tingkat kecerdasannya adalah skor di atas rata-rata, yaitu 100 ya. Tapi untuk kita mengetahui bahwa burung tersebut cerdas atau tidak ya, ini bisa kita lakukan dengan membeli murai batu dengan melihatnya diadu di gantangan. Bagaimana dia membawakan materi isian akan terlihat seberapa cerdas murai tersebut. Yang keempat, gaya. Jadi ini masih berkaitan dengan penilaian lomba burung. Karena apa? Gaya juga menjadi suatu daya tarik ya, baik bagi penonton maupun juri. Jadi kalau dia mempunyai gaya yang atraktif seperti gaya sujud ya, ini akan memudahkan juri untuk menilainya. Kenapa? Karena dari jauh akan kelihatan sekali bahwa burung tersebut bekerja. Yang kelima, murai batu yang akan kita beli tersebut ya, harus mempunyai daya tarung yang tinggi, atau biasa kita sebut karakternya super fighter. Super fighter ini ya memang bisa kita lihat kalau burung tersebut kita adu di gantangan. Teman-teman bisa bertanya kepada penjual berapa takaran ekstra puding murai yang akan kita beli ini. Biasanya untuk burung super fighter maksimalnya per hari adalah 10 ekor jangkriknya. Setiap kicau mania ada perbedaan di dalam cara pemberiannya. Misalnya ada yang langsung diberikan 7 atau 8 ekor aja per hari. Misalnya hanya di pagi hari saja. Tetapi ada juga kicau mania yang memberikannya 5 pagi, 5 sore. Jadi cara pemberiannya itu tergantung dari masing-masing pemilik. Kemudian gaya super fighter ini ya, jika diadu juga gayanya ada yang memperlihatkan seperti burung tipe S. Jadi inilah kadang-kadang bagi kicau mania yang betul-betul sudah expert ya, dia hanya menyebutkan saya perlu burung tipe S.
Di sini saya tidak membahas syarat satu lagi yang sering menjadi acuan teman-teman kicau mania di dalam memilih murai batu, yaitu katurangan, yang biasa kita sebut dengan ciri-ciri fisik, ya. Ciri-ciri fisik ini tidaklah begitu penting untuk murai batu lomba, kecuali kalau murai batu tersebut juga diperuntukkan untuk diternakan. Jadi kalau untuk diternakan ini wajib, karena ciri-ciri fisik ini nantinya juga akan turun kepada anakan. Sampai jumpa di konten berikutnya.